wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik semuanya ya. Oke, untuk saat ini kesehatan itu memang sangat penting dan kesehatan itu kadang-kadang sulit ya untuk dicari karena apalagi kalau kita sedang mengalami sakit, pasti itu bisa kita rasakan ya guys ya. Dan untuk kali ini saya mau kasih tahu tentang ini ya, salah satu tanaman bermanfaat atau berkhasiat gitu guys ya. Jadi nambah lagi kan informasi tentang kesehatan, tentang tanaman-tanaman yang bermanfaat gitu ya guys ya. Atau istilahnya kalau di Indonesia tanaman toga, tanaman obat keluarga. Oke, sebelum saya lanjut lagi jangan lupa like, subscribe, komen dan juga share. Oke, semuanya masih di Rumah Belajar 123. Kita belajar bersama, Anda belajar, saya pun juga belajar. Oke. Bunga yang saya tunjukkan ini mungkin sudah sudah biasalah kita temui di mana-mana. Kalau di Jawa sendiri tanaman ini namanya tanaman krokot ya. Kalau bahasa Indonesianya tanaman ini disebut sebagai bunga pukul 9 atau bunga pukul 11 ya. Ini kalau pukul 11 ini mungkin bangunnya agak kesiangan. Oke guys, ternyata bunga pukul 9 ini bukan asli Indonesia ya. Bunga ini ternyata berasal dari Argentina, Brasil sama Uruguay yang letaknya ada di Amerika Selatan. Jadi tanaman yang saya tunjukkan di channel ini ya maksudnya ya. Ini banyak sekali yang berasal dari luar negeri tapi sudah lazim ada di Indonesia dan bahkan tanaman-tanaman ini merupakan tanaman yang tumbuh liar ya guys ya. Padahal kita nggak tahu asalnya ternyata dari luar angkasa, kan ya, luar negeri. Oke guys, bunga pukul 9 ini ternyata mempunyai manfaat yang cukup lumayan ya. Ini yang berhasil saya himpun. Yang pertama, bunga ini bisa digunakan untuk penyembuh sakit tenggorokan. Nah, ini caranya gimana? Ya, caranya dengan berkumur dengan bunga yang ditumbuk halus ditambah dengan air ya. Kemudian setelah itu diperas, airnya dipakai untuk kumur. Yang kedua bisa digunakan untuk menyembuhkan hepatitis ya. Caranya ambil 30 gram bunga kemudian digiling ditambahi sama air, diperas kemudian diminum. Atau bunganya direbus kemudian setelah dingin diminum ya guys ya. Dan rebusan bunga dari bunga yang ini, bunga pukul 9 ini ternyata bermanfaat juga untuk sakit kepala dan ini minumnya 2-3 kali sehari. Selanjutnya guys, tangkainya. Nah, ternyata nggak cuma bunganya ya, tangkainya juga. Ini bisa digunakan untuk menyembuhkan bisul. Caranya digiling kemudian ditempel di bagian tubuh ya yang bermasalah. Bisa karena bisul, bisa karena koreng. Oke guys, selanjutnya manfaat dari bunga pukul 9 ini adalah penyembuh gangguan pencernaan. Di samping juga digunakan untuk penambah nafsu makan. Nah, caranya ya dengan dikonsumsi guys. Selanjutnya ini manfaatnya untuk meredakan rasa nyeri pada sendi dan rematik yang kesekian kalinya. Ini yang ketujuh ya. Bisa digunakan untuk mengobati memar, kemudian bengkak karena memar maksudnya ya, kemudian radang kulit atau luka bakar. Nah, untuk penderita hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah tinggi ini bisa juga ya digunakan sebagai pencegahnya guys. Terus tanaman ini bisa digunakan untuk mencegah eksim, terutama ini dialami sama anak-anak kecil ya, terutama bayi. Nah, caranya dengan
eh, mengaplikasikan rebusan bunga, kemudian daunnya juga, tangkainya juga sekitar 15 sampai 30 gram, kemudian direbus ya, dan diminum 2 sampai 3 kali dalam sehari. Jadi gitu guys ya. Ternyata bunga yang kita anggap sepele ya, kita biarkan begitu saja, ternyata bermanfaat ya. Oke, dan mudah-mudahan dari yang video kali ini dan juga video yang berikutnya bisa bermanfaat. Kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi apa ya, pengetahuan tentang tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Karena seperti yang saya katakan bahwa kesehatan itu sangat penting, apalagi di tengah banyaknya virus, di tengah banyaknya penyakit yang kita sendiri nggak tahu kapan menyerang kita. Kita harusnya mengetahui atau punya referensi ya tanaman-tanaman supaya nanti kalau ada penyakit yang mungkin menyerang kita, tapi mudah-mudahan jangan ya. Tapi kalau akhirnya kita juga mengalami, kita sudah punya referensinya atau punya penangkalnya. Jadi gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan video kali ini dan video tentang tanaman-tanaman yang saya tampilkan yang lainnya tidak membuat Anda bosan ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.